Jazakallah khair Mas Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa, rekan-rekan di Musqat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan lalu. Kita bahas al-awwal wal akhir. Kemudian selanjutnya sekarang adalah al-zahir wal batin. Al-zahir dan al-batin. Yang maha zahir dan maha batin. Sebagaimana pada pertemuan lalu ini ditunjukkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat 3 ya. Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa taala huwal awwalu wal akhiru. Awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Al zahiru wal batinu ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, al-awwal dan yang al-akhir, al-zahir dan al-batin, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Adapun hadis ya, sebagian dalam sudah kita sebutkan juga sabda Nabi SAW menafsirkan ayat ini ya. Dan Rasulullah SAW yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, fa ana a'lamukum billah wa akhsyakum. Aku adalah yang paling tahu tentang Allah dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan ya, nama-nama Allah tersebut, nama-nama Allah ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallam ya, anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai'. Wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai'un. Artinya engkau adalah yang zahir. Engkau zahir dan maka tidak ada yang di atas, tidak ada satu pun di atasmu. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan al-batin ya. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Artinya engkau maha batin, tidak ada yang di bawahmu, tidak ada yang di bawahmu sesuatu pun atau dia. Baik. Ini tafsiran Nabi SAW tentang al-zahir dan al-batin ya. Adapun makna yang disebut oleh para ulama ya, tentang kita akan sebutkan tentang makna-makna al-zahir dan makna-makna al-batin ya, menurut para ulama ya. Baik, al-zahir makna zahir sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ada beberapa makna ya. Saya sebutkan di antaranya ada yang menafsirkan al-zahir maknanya adalah zahir bidalail alaihi af'alihi al-mu'diya ila al-ilmi bihi, yaitu zahir dengan dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan tentang ilmu ilal ilmi bihi wa ma'rifatihi, tentang ilmu tentang Allah dan mengenalnya. Fa huwa zahirun mudrakun bil uqul wad dalail. Maksudnya ada yang mengatakan zahirun bil uqul wad dalail. Allah itu zahir atau nampak dengan akal dan
ayat-ayat. Sebagian perkataan seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadul ala annahu wahid. Ya. Segala sesuatu ada tanda yang menunjukkan Allah adalah Maha Esa. Jadi dia ingin menunjukkan maksudnya zahir di sini adalah Allah keberadaannya sangat zahir. Maksudnya adalah keberadaan Allah itu sangat jelas, maksudnya demikian, sangat jelas. Kenapa? Karena segala ayat, segala makhluknya menunjukkan akan adanya Allah. Kita melihat alam semesta, kita melihat diri kita, kita melihat aturan-aturan alam. Maka sangat zahir, sangat jelas bahwasanya nampak di sini maksudnya jelas ya. Zahir maksudnya jelas. Dengan akal dan ayat-ayat, dengan kita merenungkan, berfikir dan akal, maka dengan ayat-ayat perbuatan-perbuatan Allah menunjukkan akan hal tersebut. Ini tafsiran disebutkan oleh Az-Zajaji ya. Dalam kitab Ishtiqaq Asma'il Husna. Kemudian ada makna berikutnya juga yang disebut Al-Khattabi ya. Al-Khattabi ini dari Az-Zajjaji. Ada disebut juga Al-Khattabi, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan zuhur adalah zuhur bil ghalabah ya. Bisa dia sebutkan dengan makna yang sama oleh Zajjaji, yaitu zahir bi hujjajihil bahirah. Kata beliau az-zahir bi hujjajihil bahirah, yaitu Allah jelas dengan hujah-hujahnya, argumentasi yang sangat luar biasa. Wa barahinihin nayyirah, dan juga argumentasi-argumentasi yang menunjukkan tentang Allah itu ada. Wa bi syawahidi a'lamihi dalla ala thubuti rububiyyatihi. Demikian juga dengan persaksian dari tanda-tanda yang ayat-ayat Allah yang menunjukkan akan rububiyahnya. Wa sihhati wahdaniyatihi, dan dia adalah yang Maha Esa. Ini makna zahir sebelum disebutkan oleh Az-Zajjaji. Kemudian beliau berkata, wa yakunu adh-dhahiru fawqa kulli syai'in bi qudratihi, yaitu zahir fawqa kulli syai'in bi qudratihi, yaitu unggul atas segala sesuatu dengan kuasanya. Ini maknanya al-ghalabah, mendominasi. Ini zuhur az-zahir bil ghalabah, yaitu zuhur bil ghalabah. Zuhur bil ghalabah. Maksudnya Allah mendominasi segala sesuatu ya. Ini maksudnya Allah mendominasi atau mengalahkan segala sesuatu. Dan ini makna zahir juga disebut dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Ya. Wa kafa billahi syahidin, ayat yang lain. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan bil huda, dengan petunjuk, dan wa dinil haqq, dengan agama yang benar, liyudhhirahu, untuk mengunggulkannya, 'ala dini kulli, untuk mengunggulkan Islam di atas agama-agama yang lain. Jadi maknanya adalah unggul ya, mendominasi, yaitu unggul ya. Allah unggul atas segala sesuatu. Ini makna disebut oleh Al-Khattabi ya. Ini oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala. Namun Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya yang paling tepat, makna yang paling tepat, ini makna pertama, makna kedua, mana yang paling tepat, ini yang paling tepat adalah sesuai tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai zahir tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir atau tekstual tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tidak ada yang di atas Allah. Walaysa fawqaka syai'. Falaysa fawqaka syai'un. Tidak ada yang di atas Allah. Allah Maha tinggi. Jadi ini maknanya adalah ulu zat. Zat Allah yang Maha tinggi. Yang Maha tinggi.
Ini tafsir yang lebih tepat sesuai dengan zahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim menyebutkan dalil, beliau mengatakan makna ini semua benar, makna pertama, kedua, tapi makna yang paling tepat adalah makna yang ketiga. Karena Allah menyebutkan 4 nama yang saling yang saling kontradiksi, saling bertentangan. Al-awwal al-zahir, al-awwal al-zahir, yang paling awal dan yang paling akhir. Al-zahir al-batin, al-batin yang paling batin, zahirnya keluar ya. Kalau kita secara bahasa kan zahir paling batin, kemudian al-batin paling mendalam, kemudian zahir yang paling luar. Dengan demikian kalau kita mengatakan zahir maknanya unggul atau nampak, maka tidak menjadi lawan dari batin. Ini sisi pendapat Ibnu Qayyim. Kita menafsirkan bahwa batin adalah sesuatu yang batin. Lawan dari batin adalah yang zahir, yang luar. Batin, luar, zahir, batin. Seperti bahasa kita, ada zahir, ada batin. Nah, kalau lawan dari batin adalah zahir. Sebagaimana lawan dari akhir adalah awal, lawan dari awal adalah akhir. Lawan dari batin adalah zahir. Nah, kalau kita maknakan zahir maksudnya adalah jelas atau namanya unggul, maka dia bukan lawan daripada batin. Ini logika Ibnu Qayyim, dan ini pendapat yang kuat sesuai dengan ayat-ayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-a'la, dia yang maha tinggi dengan sifat-sifatnya, maha tinggi dengan mendominasinya, dan dia juga maha tinggi secara zat. Falaisa fawqaka syai', tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu mengingatkan hal ini bahwasanya Allah di atas adalah suatu yang sangat simpel bisa kita pahami ya. Seperti logika Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau mendebat orang Jahmiyah Muta'abbidah yang mengatakan Allah di mana-mana. Dalam bukunya Ar-Radd 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah, Imam Ahmad mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk, Allah menciptakan makhluk ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah menciptakan makhluk dalam dirinya. Zat Allah menciptakan zat makhluk dalam diri Allah. Maka ini adalah tidak boleh tentunya. Jadi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah menciptakan makhluk dalam dirinya. Kemungkinan kedua, Allah menciptakan makhluk di luar zat Allah, kemudian Allah masukkan dalam dirinya. Kemungkinan ketiga, Allah menciptakan makhluk di luar zat Allah dan tetap makhluk di luar zat Allah. Saya ulangi, kemungkinan pertama Allah menciptakan makhluk dalam dirinya. Kemungkinan kedua Allah menciptakan makhluk di luar, kemudian dimasukkan dalam dirinya. Kemungkinan ketiga Allah menciptakan makhluk di luar dan tetap di luar. Nah, untuk kemungkinan pertama Allah menciptakan makhluk dalam dirinya, ini tentu tidak benar. Karena Allah menciptakan makhluk dalam dirinya berarti dalam zat Allah ada WC, ada babi, ada anjing, ada kotoran, ada macam-macam. Karena semua itu adalah makhluk. Ada iblis juga di situ, ada neraka dalam zat Allah. Ini tentu tidak tepat. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan makhluk di luar dengan berbagai macam ragam modelnya. Kemudian Allah masukkan dalam zat Allah. Ini pun sama, kembali kepada seperti kemungkinan yang pertama. Tinggal kemungkinan yang ketiga, Allah menciptakan makhluk di luar zat Allah dan zat Allah di luar makhluk. Nah, keberadaan Allah di luar zat makhluk itu yang disebut ulu, yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Makanya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah makhluk bumi dan langit dalam genggaman Allah seperti kalian menggenggam khardal, biji sawi. Jadi makhluk sangat kecil, dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Seluruh bumi semuanya dalam genggaman Allah. Bumi dan seisinya dengan semua dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Kemudian langit dilipat dengan tangan Allah. Jadi alam semesta ini di bawah diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Maha tinggi itu di luar alam. Maha tinggi maksudnya di luar alam. Maka jangan sampai kita memahami seperti pemahaman orang Mu'attilah, orang Jahmiyah maupun Mu'tazilah atau Asy'ariyah yang menganggap kalau Allah di atas berarti Allah terliputi, Allah kecil. Enggak, Allah di luar tuh maksudnya di luar alam semesta kecil. Alam semesta kecil ya. Seperti tadi Ibnu Abbas mengatakan ibarat kalau kita pegang biji, ini manusia, bukan Allah alam, kita tidak sama dengan. Tapi kita bayangkan kalau kita manusia, kita pegang biji dalam tangan kita, maka di luar biji semua adalah tangan kita. Adapun Allah alam bisawab, tapi Allah di luar, walillahil matsalul a'la, tentu Allah lebih agung daripada itu, kita tidak tahu bagaimananya, tetapi Allah di luar makhluk. Di luar makhluk maka menunjukkan Allah di atas, ke arah luar itu ke arah atas. Ke arah atas dari berbagai sisi. Kalau bumi bulat dari atas bawah semuanya ke arah luar. Ke arah luar alam berarti Allah di luar alam, sehingga Allah Maha besar dan Allah di atas arsy. Fauqa sab'a samawat, di atas arsy, di atas 7 langit ya. Di atas langit yang ketujuh. Maka makna pertama benar, makna kedua benar, tapi makna ketiga yang lebih tepat. Yang lebih tepat, kenapa? Karena tadi Ibnu Qayyim menyatakan inilah karena 4 nama tersebut saling kontradiktif ya. Awal lawannya akhir, akhir lawannya awal. Demikian juga batin lawannya zahir, zahir lawannya batin.
Nah, kalau batin di dalam, zahir berarti luar ya, luar alam ya. Maka ini mudah dipahami berdasarkan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini makna zahir. Baik, sekarang kita lanjut kepada makna batin. Al-batin. Al-batin disebutkan dalam secara bahasa. At-Tabari berkata, al-batin kata Tabari maknanya itu satu makna ya, dia satu makna aja. Maknanya adalah huwal batin li jamil asya. Huwal batin li jamil asya. Fala syai' aqrabu ilaihi syai'in minhu. Tidak ada yang lebih dekat kepada sesuatu seperti Allah. Itu Allah meliputi ilmunya. Ya. Dan Az-Zajjaj berkata, al-batin huwal alim bi bitanati syai'. Yang maha mengetahui tentang hakikat sesuatu ya. Yang maha mengetahui batin ya sesuatu. Itu tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Zajjaj ya. Oleh karena At-Tabari ini Az-Zajjaj, At-Tabari mengatakan mirip, dia mengatakan huwal batin li jamil asya' fala syai' aqrabu ilaihi syai'in minhu. Dialah Allah yang batin, membatini segala sesuatu, maka tidak ada yang lebih dekat kepada sesuatu seperti Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Mereka menafsirkan al-batin dengan maha mengetahui. Jadi al-batin di sini dimaknakan dengan maha mengetahui yang pelik-pelik, maha mengetahui yang batin-batin, dalam batin-batin sesuatu, segala sesuatu. Syekh Sa'di berkata, Syekh Sa'di, wal batin yadul ala ittila'ihi ala sarair wa dhamair. Al-batin menunjukkan Allah Maha mengetahui segala batin segala sesuatu, maksudnya apa? Sarair. Sarair, rahasia-rahasia. Yaitu al-batin menunjukkan Allah menelaah segala rahasia-rahasia wal dhamair yang tersembunyi, wal khabaya, wal khafa yang tersembunyi, yang tidak terlihat, wa daqaiqul asya, dan perkara-perkara yang benar-benar detail. Allah mengetahui rahasia-rahasia, detail-detail ya. Batin-batin ya, ini maksudnya terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kama yadul ala kamali qurbihi wa dunuwihi. Ya. Ini di antara maknanya juga sangat dekat. Ya, sangat dekat dengan hamba-hambanya itu, dan ini melazimkan Allah dekat ya, dekat dengan makhluknya. Makhluknya maksudnya secara ilmu. Tidak ada yang lebih dekat daripada Allah. Itu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu ya. Ini beliau mengatakan tidak bertentangan dengan zahir, makna Allah yang zahir ya. Jadi ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayat-ayat bagaimana Allah di atas arsy, tetapi Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 2, kata Allah, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang telah mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Lalu Allah menundukkan langit dan bumi. Kullun yajri li ajalin musamma. Semua berjalan sesuai dengan ajal yang waktu yang telah ditentukan. Yudabbirul amr. Ya. Allah mengatur segala urusan. Subhanallah, dia di atas arsy dan dia mengatur semua yang di bawahnya. Dia di atas arsy dan dia mengatur semua yang di bawahnya. Ya, dia menunjukkan Allah di atas. Dan Allah yang di atas dia mengatur segalanya, dan di semua yang di bawahnya Allah tahu batinnya bagaimana. Karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada daun yang jatuh pun kecuali Allah
Allah mengetahui tentang ilmunya. Kita saja, kita manusia, dalam batin kita enggak tahu apa yang terjadi dengan batin kita. Tidak tahu apa yang terjadi dengan darah kita, tidak tahu yang terjadi dengan kondisi kesehatan kita, sehingga kita terkadang perlu namanya al-kashfu tibbi, ya perlu apa cek, general check up. Tahu kita saja yang memiliki jantung, memiliki darah, kita enggak ngerti terjadi di dalam. Tapi Allah yang menciptakan kita tahu semuanya, batin-batin kita pun Allah tahu. Dan Dia di atas arsy. Semuanya mudah dilihat. Allah Maha melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui semua yang terjadi karena semuanya adalah ciptaan Dia. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4, "Huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma istawa 'alal 'arsy." Dia yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yalaju fil ardi. Dialah Allah yang mengetahui apa yang masuk dalam bumi. Wa ma yakhruju minha. Semuanya di bawah Allah. Bumi dengan arsy sangat jauh sekali. Langit pertama saja sangat jauh, langit kedua, dan Allah di atas arsy. Langit yang ketujuh, di atasnya ada arsy kemudian, ya, karena arsy adalah tempat yang paling tinggi, ya, tempat yang paling tinggi. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, dan sungguhnya surga Firdaus surga yang paling tinggi. Dan di atasnya ada arsy. Arsy, atap surga Firdaus adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah yang maha tinggi dan Allah di atas arsy. Meskipun Allah di atas arsy, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa 'alal arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy, kemudian Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di bawahnya semua. Ya'lamu ma yalaju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk dalam bumi. Wa ma yakhruju minha. Apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'. Allah mengetahui apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju minha, yang langit naik ke atas langit. Semuanya di bawah perhatian Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu Allah melihat dan Allah mengawasi. Wallahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan, ya. Dalam surat demikian juga dalam surat As-Sajdah. Surat Sajdah ayat 4 ayat 5 saya bacakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadzakkarun. Tidak ada bagi kalian penolong maupun syafi'. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Yudabbirul amra minas sama'il ardi. Allah mengatur urusan dari langit sampai ke bumi. Semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Jadi Allah di atas arsy, Dia mengatur segala sesuatu. Inilah keagungan dan azamah. Keagungan. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Dialah az-zahir dan juga al-batin. Dia di atas dan Dia Maha mengetahui semua yang terjadi di bawahnya, karena semua yang di bawah Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah bukan paling atas, maka masih ada di atas, Allah mungkin tidak tahu. Seandainya Allah bukan maha batin, maka ada hal batin-batin Allah tidak tahu. Tapi karena semua makhluk ciptaan Allah dan ilmu Allah menembus segala sesuatu, penglihatan Allah menembus segala sesuatu, pendengaran Allah menembus segala sesuatu, maka Dialah Allah yang zahir dan Dia pula yang batin. Di atas arsy-Nya dan Dia mengatur segala sesuatu, ya. Ya. Makanya di antara makna ihsan disebut oleh sebagian ulama, engkau ketika beribadah seakan-akan Allah melihat engkau, kau melihat Allah. Kalau kau tidak mau meyakini Allah melihatmu, itu kita menghayalkan bagaimana keagungan Allah. Di atas arsy Allah melihat kita. Dan Allah melihat kita. Ini kira-kira makna dari al-zahir dan al-batin yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa faedah dari kita beriman tentang makna al-zahir dan al-batin? Faedah mengimani al-zahir dan al-batin. Yang pertama, bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu, meyakini Allah meliputi segala sesuatu. Dari sisi tempat, sisi waktu atau zaman. Disebut al-ihatah az-zamaniyah.
al-ihatah al-makaniyah. Allah meliputi segala zaman karena dialah al-awwal wal akhir. Kalau dia yang awal, dia yang akhir, maka semua yang antara keduanya dia tahu semuanya. Tapi kalau ada sesuatu sebelum Allah, tentu Allah tidak tahu sesuatu sebelumnya. Tapi dia awal dan akhir, maka semua dia liputi secara zaman, semua di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya. Demikian juga dari sisi tempat, karena Allah yang batin dan Allah yang maha zahir, maka tidak ada yang di atas Allah. Maka seluruh tempat Allah liputi di bawah liputan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah az-zahir wal batin. Allah az-zahir dan batin. Jadi meyakini Allah meliputi segala sesuatu, ya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, beliau berkata, di sini adalah makrifat tentang ihatat Rabb, bagaimana Allah meliputi bil alam wa azamatihi. Allah meliputi alam semesta. Wa annal awalim kulluhu fi qabdatihi, seluruh alam dalam genggaman Allah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa anna samawati sab'a wal ardina sab'a, bahwa langit yang 7, bumi yang 7 lapis, fi yadihi, berada di tangan Allah, ka khardalatin fi yadil abdi, sebagaimana biji sawi di tangan seorang. Kalau Allah taala, Allah berfirman tentang ihatahnya, tentang sifat meliputinya. Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Dan jika kami berkata kepada engkau, ketika kami berkata kepada engkau, sungguhnya Rabbmu inna rabbaka ahata bin nas, Allah meliputi segala manusia. Wa qala ta'ala wallahu min waraihim muhit, dan Allah meliputi dari belakang mereka. Jadi di balik mereka Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha meliputi dari sisi zaman, sisi waktu. Jadilah Allahu Akbar yang maha besar. Kemudian ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, meyakini maha kaya Allah dan maha as-samad. Dia adalah as-samad yang semuanya butuh kepadanya. Dan dia tidak butuh dengan siapapun. Kenapa bisa demikian? Karena Allah lah yang maha awal. Dia tidak butuh kepada siapapun. Dia sudah ada. Dan dia yang maha akhir. Ya. Ujung kembali kepada dia, maha zahir. Tidak ada yang di atas dia. Maka dia memiliki al-ghina al-mutlaq, kekayaan yang mutlak. Dia adalah as-samad yang semua membutuhkan dia, dan dia tidak butuh kepada siapapun. Ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga faedah yang bisa kita ambil disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Firman sabda Nabi, "Wa laisa fawqaka syai'." Sabda Nabi, "Falaisa fawqaka syai'." Tidak ada yang di atasmu menunjukkan apa? Kalau Allah turun ke langit bumi, tetap tidak ada di atas Allah. Tidak ada sesuatu pun, berarti kalau Allah turun ke langit bumi, berarti ada yang di atas Allah. Jika Allah turun ke langit bumi, ke langit dunia, tetap tidak ada yang di atas Allah. Caranya bagaimana? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah. Apakah Allah buka langit? Apakah mudah bagi Allah? Pokoknya itu di luar nalar kita. Pokoknya Allah di atas arsy dan Allah bisa turun ke langit dunia. Gimana caranya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sering sampaikan logika saja, misalnya pena saya jatuh. Saya ambil pun, saya ambil, saya tetap tidak harus, saya tidak meninggalkan, tidak ada, meja tetap di bawah saya. Meja tidak di atas saya. Pena saya jatuh. Saya ambil, toh meja tetap di bawah saya. Tidak menjadi meja di atas saya. Ya. Ini kita manusia, makhluk. Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah membuat dimensi, Allah buka dimensi, terserah Allah. Di luar nalar kita. Berimanlah. Makanya dikatakan
Ada seorang ahlul bidah mengatakan, ana akfur bi rabbin yanzil. Aku kafir kepada Rabb yang turun. Maka dibantah oleh seorang ulama dari salaf, dia mengatakan, wa ana umin bi rabbin yaf'alu ma yurid. Aku beriman kepada Rabb yang melakukan apa yang dia kehendaki. Dia mau turun, dia mau beristiwa, terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara faedah tentang az-zahir dan batin, karena az-zahir wa laysa fawqa syai', tidak ada sesuatu yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah, kalau kita sudah tahu ini semua, hamba hanya bergantung kepada Allah. Hendaknya hamba hanya bergantung kepada Allah. Kalau dia tahu semua diliputi oleh Allah. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Semua diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua di bawah kekuasaan Allah, bersandar kepada siapa lagi? Dia orang yang berhak untuk kita bersandar kepadanya, kalau dia adalah awal wal akhir, dia adalah az-zahir dan al-batin. Ya, ini faedah yang keempat, sehingga kita hendaknya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, faedah yang kelima, untuk menghilangkan waswas syaitan, ya. Yang meragukan kita tentang keagungan Allah. Dari Abi Zamil, saya baca riwayat dari Abi Zamil, beliau berkata, "Sa'altu Ibnu Abbasin, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqultu ma syai'un ajidu fi sadri." Ada sesuatu yang aku dapati dalam diriku. Apa ini aku dapat dalam diriku? Dia mengatakan, "Ma syai'un ajidu fi sadri." Ada apakah yang aku dapat ini kegelisahan dalam dadaku? Ibnu Abbas berkata, "Ma huwa?" Apa kegelisahan yang terdapat dalam dadamu? Qala qultu wallahi la atakallamu bih. Yaitu ada suatu hal tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Zamil, demi Allah aku tidak mau bicarakan tentang hal ini. Faqala li, maka Ibnu Abbas bertanya lagi, asyai'un min syak? Apakah ada satu keraguan yang menimpamu? Kata Abu Zamil kepada Ibnu Abbas, bala, iya, benar. Ada sesuatu yang meragukan timbul dalam dadaku. Faqala li, maka Ibnu Abbas berkata, ma naja min dzalika ahad? Tidak seorang pun yang selamat dari khawatir lintasan-lintasan keraguan tentang Tuhan. Hatta anzalallah, ya. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Jika kau ragu tentang apa yang kami turun kepada engkau, tanyakanlah kepada orang baca Alkitab sebelum engkau. Qala faqala li fa idza wajadta fi nafsika syai'an, kemudian Ibnu Abbas kasih obatnya nih kalau timbul keraguan tentang Allah. Jika kau mendapati dalam dirimu sesuatu keraguan, faqul, maka ucapkanlah firman Allah, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang pertama dan dia yang terakhir dan dia yang paling zahir dan dia yang paling batin dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini obat bagi orang yang ragu. Enggak usah ragu, Allah dia yang awal, dia yang terakhir, dia yang paling zahir, dia yang paling batin. Ibnu Qayyim mengatakan bisa jadi timbul tasalsul atau silsilah pertanyaan syaitan yang sebagaimana Allah sebutkan dalam yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Syaitan datang kepada seorang bertanya, siapa yang menciptakan ini? Maka dia jawab, yang mencipta Allah ini. Dari ini berasal dari mana? Ini dari ini. Ini dari berasal dari mana? Sampai akhirnya dia mengatakan, Allah berasal dari mana? Syaitan akan bilang begitu. Kalau gitu Tuhan berasal dari mana? Maka ketika datang godaan syaitan, maka bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, tasalsul ini, silsilah kesetanan ini akan selesai kalau kita baca huwal awwalu. Dialah awal yang dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakannya, tanpa ada yang mendahulunya. Selesai. Dan ini kalau tidak ada al-awwal maka tidak ada alam semesta. Tidak ada yang mencipta alam semesta. Maka ketika seorang timbul keraguan tentang Allah, apakah Allah mampu begini, apa keraguan apapun, bilang huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kita bayangkan tentang keagungan Allah, dia yang pertama, dia yang paling terakhir, dia yang paling zahir. Dia di atas arsy, semuanya makhluk di bawahnya, semua dia yang tahu, semua dia yang atur. Yudabbirul amr, dia mengurus, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dia mengatur segala urusan dari langit sampai ke bumi. Semuanya di bawah aturan Allah, enggak usah ragu. Allah Maha segalanya. Allah Maha segala sesuatu. Allah yang mengatur segalanya
dan semuanya mudah bagi Allah. Wala ya'udu hifdzuhuma, tidak ada susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi beserta segala isinya. Tidak ada susah bagi Allah. Allah Maha besar, alam semesta sangat kecil, semua di bawah naungan Allah, semua ciptaan Allah. Allah mengawasi segalanya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya menembus segala sesuatu, pendengarannya menembus segala sesuatu, kudrahnya menembus segala sesuatu. Maka apapun keraguan timbul dalam dirimu, ucapkanlah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan tentang makna Allah al-zahir dan al-batin. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang bisa maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.